Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kajian kami untuk tugas besar dasar-dasar ilmu kebumian yang berjudul Investigasi Tanah dengan Geolistrik dan Georadar. Pada video ini kami akan menyampaikan prinsip kerja, aplikasi, kelebihan, dan kekurangan, serta potensi kolaborasi dari kedua metode tersebut dalam proyek teknik sipil. Nah, kemudian ada yang namanya prinsip radar geolistrik, di mana prinsip ini sebenarnya itu adalah untuk mempelajari sifat kelistrikan dari suatu batuan, di mana hukum dasarnya itu menggunakan hukum Ohm, dan sifat kelistrikan utama yang diukur adalah resistivitas atau tahanan jenis. Menurut Reynolds tahun 2011, distribusi resistivitas ini memberikan informasi tentang jenis dan kelembapan material bawah tanah. Nah, dibagi jadi dua bentuk, yaitu pertama, Vertical Electrical Sounding atau VES, dan Electrical Resistivity Tomography atau ERT. Selanjutnya, aplikasi geolistrik di teknik sipil meliputi penentuan lapisan tanah, identifikasi air tanah, inspeksi struktur tanah, dan pemantauan daerah rawan longsor. Seperti dijelaskan Danov pada tahun 2002, informasi ini membantu insinyur dalam perencanaan fondasi yang tepat dan pengendalian risiko geoteknik. Menurut Warnana tahun 2008, pada studinya yaitu identifikasi scoring sebagai potensi kelongsoran tanggul Sungai Bengawan Solo, berdasarkan survei GPR, studi kasus Desa Widang, Kabupaten Tuban, georadar merupakan metode geofisika beresolusi tinggi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi perbedaan material di bawah permukaan tanah. Kedalaman dan kekuatan sinyal sangat dipengaruhi oleh sifat kelistrikan material dan frekuensi antena yang digunakan. Parameter utama yang diamati adalah konstanta dielektrik relatif atau R yang menunjukkan bagaimana tanah mempengaruhi rambatan gelombang. Dengan melihat waktu tempuh dan amplitudo, kita bisa menginterpretasikan kondisi bawah permukaan serta mendeteksi anomali geologi. Metode ini efektif dan efisien terutama untuk daerah dangkal. Oke, selanjutnya, georadar banyak diaplikasikan di teknik sipil, terutama pada inspeksi jalan raya, pemeriksaan struktur beton, pemetaan utilitas bawah tanah, dan studi stabilitas lereng dan longsor. Menurut M. Fadlan pada tahun 2016, georadar merupakan metode yang tepat untuk mendeteksi benda-benda kecil karena ketelitiannya tinggi dan tidak merusak tanah, sehingga dapat membantu para insinyur ketika perlu memutuskan sesuatu dengan cepat dan akurat tanpa merusak struktur tanah. Seperti dijelaskan Reynolds pada tahun 2011, pemilihan metode itu perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tujuan survei yang baik. Jadi, misalnya pada aspek kedalaman deteksi, geolistrik itu efektif pada bagian kedalaman yang tinggi, yaitu lebih dari 100 meter, dan georadar itu yang rendah, yaitu 1 sampai 15. Dan untuk geolistrik itu resolusi yang dihasilkannya itu rendah sampai sedang dibanding dengan georadar yang tinggi. Lalu geolistrik juga kecepatan surveinya lebih lambat dibanding georadar, dan lingkungan ideal bagi geolistrik itu adalah kering, sedangkan georadar itu yang kering dan berpasir. Sedangkan untuk deteksi objek kecil itu lebih baik itu untuk georadar, dan pengaruh kelembapan itu lebih baik di geolistrik karena kelembapan itu mengganggu sinyal pada georadar. Dalam dunia konstruksi dan mitigasi bencana, memahami kondisi bawah permukaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Disinilah kolaborasi antara metode geolistrik dan georadar memainkan peran penting. Contohnya, di proyek jalan tol di Sumatera, geolistrik digunakan untuk mendeteksi zona jenuh air. Sementara georadar mengonfirmasi adanya retakan dangkal akibat pelapukan. Dalam pembangunan bendungan di Jawa Barat, kombinasi keduanya berhasil mengidentifikasi rongga kars tersembunyi yang berpotensi runtuh. Sementara itu, pada proyek revitalisasi saluran air di kota besar, georadar memetakan jaringan pipa tua yang masih aktif, dan geolistrik menunjukkan perbedaan karakteristik tanah timbunan dan tanah alami. Untuk kesimpulannya, geolistrik dan georadar adalah metode geofisika vital untuk investigasi tanah teknik sipil. Geolistrik mengukur resistivitas batuan hingga lebih dari 100 meter untuk identifikasi lapisan, air tanah, struktur, dan potensi longsor. Georadar sendiri beresolusi tinggi untuk mendeteksi objek dangkal dari 1 sampai 15 meter tanpa merusak, kemudian diaplikasikan pada jalan, beton, utilitas, dan stabilitas lereng. Kemudian dari kombinasi keduanya akan menghasilkan investigasi komprehensif seperti deteksi utilitas, perbedaan tanah, rongga kars, dan zona jenuh air. Untuk saran-saran dari kami, yaitu menggabungkan data geolistrik dan georadar dan untuk hasil yang akurat. Kemudian lebih baik disesuaikan metodenya dengan kedalaman atau resolusi dangkal serta kondisi lapangan.
Kemudian, tingkatkan keahlian interpretasi dan adopsi teknologi terbaru, dan lakukan studi kasus gabungan metode di Indonesia untuk praktik terbaik.